Halo guys, Thomas Alva Edison mengatakan 1% mungkin bakat, 99% kerja keras. Nah, malam hari ini kita akan bicara soal bakat. Ya, apakah memang benar bakat itu dibutuhkan untuk kita menjadi sukses? Atau seringkali kita ngedumel, sering juga kita julid gitu ya sama orang lain yang sudah sukses. Lalu kita katakan bahwa wah, wajar kalau dia sukses karena dia berbakat. Nah, malam hari ini kita akan ya topik seru, agak nyeleneh sih kayaknya ya. Bakat yang apa tadi? Topik yang malam hari ini. Halo, malam Mbak Bidatari. Halo, selamat malam. Ya. Jadi topiknya ini agak nyeleneh gitu ya. Bakat yang malah jadi tumbal gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman sobat EJ bicara tentang bakat, sering kan kita ngomongin bakat, wah kayaknya dia bisa berhasil karena dia berbakat gitu ya. Karena emang dia bakatnya udah sukses gitu. Iya. Nah, itu jadi seru banget. Iya. Selamat malam Mbak Nopi Kamalia yang baru gabung. Kita tunggu sebentar ya Mbak Minatari untuk teman-teman mungkin butuh waktu untuk Boleh gabung. santai. Lagi di mana nih Mbak? Di rumah atau lagi ada Iya, kelas? saya barusan kedatangan tamu, terus Oke. ini ada accident karena handphone satunya pecah. Wah. Jadi akunnya pakai akun cadangan. Oke, siap, siap, Iya. siap, siap. Jadi Yang akun penting yang lama tetap saya lupa passwordnya. oke, yang penting tetap jalan dengan lancar ya. Oke, malam Ya, amin. Mas Shalendra. Aku mau cek dulu nih suaranya jelas nggak ya suaraku ya? Ke Mbak Midatari jelas ya? Ada Kalau ke noise sini nggak? jelas, kalau di nggak Ya, ada. Kalau di akunya ke sana gimana? jelas sih Mbak suaranya. Oke. Malam buat Mbak Sumiasi dari Indok Baris. Oke. Selamat malam, selamat bergabung semuanya. Nah, bicara tentang Mbak Midatari ini adalah salah satu master hipnotis gitu ya. Muridnya Pak Ian, muridnya Pak Ian Gerindra. Jadi saya sama beliau ini satu guru, satu ilmu dari Pak Ian. Satu guru, satu ilmu. Belajar hipnosis, terus belajar neo NLP, belajar NLP juga, belajar prana juga. Pokoknya semua alirannya Pak Ian itu kita ikutin semua gitu ya. Iya. Dan yang menarik lah dari Pak Yan Nurindra menelurkan cukup banyak gitu ya murid-murid berprestasi gitu ya. Ada Mbak Datari, ada Pak Prastia Endrata, ada Bunda Lucy. Oh banyak banget deh kalau disebutin gitu ya. Ada Nah, Dodi Magis juga. Dodi Magis ya kemarin juga pernah ngisi Dodi Magis, ada Ikhwan Sopa. Pokoknya banyak banget deh ya. Hmm. Para trainer jebolannya dari Pak Yan Nurindra almarhum. Oke malam Mas Andra dari Indonesian NLP Society. Ini juga salah satu guru saya juga. Karena Selamat malam Mas waktu Anda. belajar Neo NLP kan harus ada coach yang supervisi kan. Nah, Mas Andra ini salah satu supervisornya gitu ya. Waktu itu Mas. kelasnya saya sama Mas Andreas pas Olympia. Nah, Oh iya ya. ngomong-ngomongin soal ME, jadi namanya sekarang ME Group ya, Midatari Evana Group gitu ya. Iya iya ya karena ada beberapa yang diringin. Ada ME Catering, ada ME Channel, ada ME Oke, Travel, ada ME Training. Iya. Oke, jadi mulai banyak ya bisnisnya ya. Dari awalnya cuma sekedar dari training, terus jadi ada catering. Itu satu paket pasti ya. Kan training butuh Iya. makan juga ya. Cerdas. Ada ME Catering juga. Jadi kita Iya, buat iya, kaos iya. sendiri. Mm, 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 Custom. mm. Betul, betul. Kalau nggak salah ada juga trainingnya yang sampai belajarnya sambil jalan-jalan ke luar negeri itu ada kan ya Mbak? Programmu bukan sih? Ada program khusus Nah, ke luar negeri. Kita udah jalan ke Malaysia juga. Jadi kurang lebih 3 hari 2 malam. yes, yes. Maksimalnya kita 5 hari 4 malam. Oke, Jadi namanya ya jadi me time iya, class. iya, iya. Wah, tuh kan jadi Seru, belajarnya makin enjoy pastinya ya. Sambil enjoy. Kita jalan-jalan. ke PO, ke factory outlet Iya, gitu ya, iya, ke iya, toko coklat iya. gitu. Oke, Seru siap, kemarin. siap. Apalagi kalau bawa rombongan cewek-cewek banyak ya.
Pasti seru lah. Makanya punya jadi MA Travel tadi ya, Iya, grupnya ya. betul. Betul. Jadi dilidirin sendiri, pakai kaos sendiri, semuanya. Yes. Semuanya Yang di lain nggak beauty tahu. line, one stop shopping Iya, ya. gitu lah. Oke, mantap mantap. Jadi Mbak Midatari ini seorang trainer juga sekaligus seorang pengusaha ya teman-teman ya. Jadi kalau Amin. banyak orang bicara tentang bisnis coaching, nah Mbak Midatari ini udah menerapkan ilmu bisnis coaching untuk bisnisnya dia sendiri gitu ya. Iya, Mantap, sudah, mantap. sudah. Hipno Yes, yes, marketingnya yes, udah yes. jalan. Crypto marketingnya udah dipakai juga Udah gitu ya. jalan. Oke, jadi nanti bisa di follow aja akunnya Mbak Midatari ini @midatari_evana. Cuma sekarang ini lagi pakai akun yang Ada. Midatari Evana Channel gitu ya. Nah ini nanti buat yang belum follow yang ini follow juga nggak apa-apa, boleh di follow juga ya. Karena bicara tentang follow memfollow nggak bayar kok ya. Itu ya nggak bayar. Ya kan untuk kita saling silaturahmi secara digital ya Mbak ya. Nah jadi kalau Terkoneksi. selama pandemi ini kelas-kelas jadi pindah online semua ya Mbak? Atau tetap ada Pindah yang online offline? semua. Pindah online semua. Pindah online semua. Kita menerapkan sesuai dengan anjuran pemerintah. Yes, yes. Tertib, berusaha tertib. Tertib ya. Berusaha Oke. tertib. Sip, Saya sip, masih aktif di Karisma juga, Oke, ya, ya. lain juga. Dia salah satu trainer public speaking di Karisma juga ya. Halo malam Coach Ricky. Nah, ini salah satu coach, life coach dan juga spesialis leadership gitu ya. Wow, Nah, selamat malam Coach Ricky ya. Ricky ya, Coach Ricky. Ya. Nanti dia juga akan join, beliau akan join nanti di kelasnya Pak Pras tanggal 27-28 besok. Ya. Oh, insya Allah ketemu saya juga. Oh, ya, okay. Hari ini ada di mana-mana ya teman-teman ya. Iya karena saya aktif advokasi dan karisma leadership. Iya, saya betul. mentor trainer juga. Oke, mantap lah gitu ya. Jadi tidak hanya seorang trainer tapi juga seorang praktisi ya Mbak ya. Jadi praktisi yang mempraktekkan ilmu-ilmu pemberdayaan diri tadi ya untuk memberdayakan diri dan orang-orang sekitar. Menarik, dan itu salah satu kenapa Enjoying Life Series ini juga ada sih Mbak gitu. Jadi nyambung banget ke kita ya. Nyambung banget. Oke, nah topik malam hari ini menarik sih Mbak, bicara tentang bakat kok bisa jadi tumbal. Ini ada cerita apa sih di balik judul kita malam hari ini? Boleh mungkin diceritain nih ke teman-teman, pada penasaran soalnya. Ya. Jadi gini, teman-teman boleh membayangkan jika seseorang mimpi, cita-cita, keinginan, betul. Tetapi hanya sampai di situ saja. Tidak berusaha untuk jalan menuju ke arahnya, ke arah peraihan, ke arah wujud nyatanya. Jadi hanya di saja gitu. Coba dibayangkan jika ada seseorang seperti itu. Tentu hidupnya juga bisa-bisa akan frustasi karena banyak keinginan tetapi kenyataannya berbeda, tidak sesuai dengan harapan. Betul. Nah gitu. Masih perlu rasa kecewa gitu, Mbak ya. Iya, betul. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Karena dia tidak berjalan ke arah sana. Hanya di benaknya saja gitu. Karena sejatinya manusia ini memang diciptakan kan memang untuk mencari, menggali apa sebetulnya yang menjadi potensi dirinya, apa yang sebetulnya menjadi bakatnya gitu kan. Ya, seperti itu. Terus bagaimana jika dia tidak menemukan bakat atau jati dirinya sendiri gitu? Ya bakalan menderita juga. Nggak ada minat hidupnya, nggak ada visi, nggak ada value, nggak ada nilai gitu kan. Jangan-jangan seseorang satu ini dengan seseorang yang lain ataupun diri kita ini dengan diri teman-teman yang lain bisa sama gitu kan. Jadi kayak satu kolam nih mirip semua gitu. Ya nggak ada menjual tuh, kita nggak akan dikenali orang, kita nggak akan dicari orang gitu. Karena ya kita sama biasa aja sama orang-orang lain gitu. Iya. Jadi mengurangi tingkat kreativitas kita.
Padahal manusia diciptakan to create, untuk menciptakan sesuatu gitu. Iya, Kalau iya. ada masalah, dia bisa create solution gitu. Tidak mengenali dirinya, bagaimana dia bisa to create, bagaimana dia Iya. bisa solve problem gitu kan. Mm-mm. Boro-boro mau produktivitas gitu kan, masalah sehari-hari aja dia belum tertangani gitu. Nah ini kan bahaya banget nih, kreativitas nggak ada, produktivitas juga nggak ada gitu. Mm-mm. Ya mungkin kalau ada yang sudah tahu bakatnya apa, sudah tahu aktualisasi dirinya itu kesenangannya apa atau kemampuannya apa, tapi belum bisa menerima itu. Gimana ya belum bisa menerima gitu? Contohnya begini, sekarang lagi musim menjadi pembicara di IG Live gitu. Iya. Tapi kesenangan dia, potensi dia itu nggak di situ gitu. Gemarnya mungkin olahraga, menari, atau bercocok tanam gitu. Tapi kan musiknya kan begini gitu. Saya pengennya bisa dengan teman-teman yang lain gitu kan. Dia udah tahu nih bakatnya, tapi dia tidak menerima gitu kan. Lah ini kan bahaya juga, nggak kongruen. Iya, iya. Kalau gue bisa dia bisa menjadi seperti itu, tapi nggak optimal, bukan maksimal ya, karena maksimal kan ada objek yang mentoknya nih, gitu kan, kecepatan maksimalnya. Manusia kan optimalisasi caranya, jadi belum bisa optimal. Nah, bahayanya tuh mas. Bahaya. Bisa dibayangkan kekreditannya itu. Iya. Jadi kayak kesannya kayak pengen ngikutin kesuksesan orang lain, tapi nggak sadar ke diri sendiri sebenarnya kekuatannya ada di mana gitu ya Mbak ya. Iya betul banget. Iya, Padahal yang paling penting dari seseorang manusia itu ya dia mengetahui dirinya kan mas gitu. Iya. Makanya yang tentang pengembangan diri yang know yourself gitu kan. Ya karena memang basically-nya itu penting. Gitu. Iya. Oke, nah terus bagaimana caranya? Ini kan pasti akhirnya oke ya saya tahu nih memang harus melakukan sesuatu nih gitu ya untuk mengeksplor ataupun juga menggali bakat saya nih gitu ya misalnya. Nah itu caranya seperti apa sih Mbak? Ya, caranya itu ada beberapa pendekatan ya. Kalau dengan saya memang pendekatannya yang cukup optimal, cukup holistik adalah pendekatan NLP dan hipnosis. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut setelah kita tahu sendiri bakat itu apa sebetulnya gitu ya. Oh, yes. Harus tahu dulu bakat itu apa definisinya ya, betul. Nah, ya memang karena bakat ini adalah suatu bawaan kompetensi di dalam diri manusia yang letaknya di mana, di pikiran, di otak kita. Oke. Dan ini masih butuh untuk diasah, dikembangkan gitu. Ini namanya adalah bakat, potensi. Nanti kalau sudah dikembangkan namanya self actualization atau aktualisasi diri. Nah, gitu. Letaknya di mana? Iya, karena memang dia membutuhkan proses thinking juga, letaknya ada di belahan otak. Gitu. Masing-masing dari orang berbeda karena sel jaringannya juga berbeda kan Mas gitu. Jadi dia letaknya di itu bakatnya. Oke, siap. Nah, tapi bisa sebelum lanjut saya mau bentar Mbak, sebelum lanjut aku mau cek dulu deh ke teman-teman ini yang masih join, boleh dong. Ini suara saya sama suara Mbak Midatari jelas nggak ya di teman-teman? Takutnya kita panjang lebar tapi teman-teman putus-putus atau enggak gitu ya, boleh ketik komen dulu feedback, atau kasih jempol kalau misalnya oke gitu ya. Kayaknya kalau di saya suara Mbak Midatari tadi ada beberapa part yang kayaknya putus-putus. Nah ini mau cek dulu ke teman-teman apakah karena ini setelah ini makin tambah seru ke belakangnya gitu kan, bicara tentang bakat gitu ya. Nah sambil jalan nanti boleh dikasih komen ya teman-teman ya. Nah tentang bakat ini tadi Mbak, apakah bakat itu kan tadi ada di dalam pikiran kita, nah tapi ada yang persepsi yang mengatakan bahwa bakat itu katanya turunan, benar nggak sih Mbak? Ada DNA-nya,
ada DNA-nya. Sebetulnya itu, misal nih ya, ada anak yang pandai dalam suatu bidang. Apa misal olahraga ya, olahraga. Oh iya, dia jago tuh balap sepedanya karena turunan tuh dari bapaknya juga atlet sepeda, misal gitu. Ya. Hanya bapak juga menyumbang DNA. Tapi paling banyak antara bapak dengan ibu juga dominan menurunkan bakatnya terhadap anak. Gitu. Jadi nggak cuman jangan bapaknya aja yang disebut ya gitu, karena dominan dari ibu kecerdasan itu. Makanya ibu-ibu nih, mami nih perlu ini nih lebih memberdayakan diri lagi asupan pengetahuan karena memang untuk bekal anak-anak gitu ya. Kalau dari kesehatan spiritual dari keagamaan kan memang madrasah yang utama adalah seorang ibu ya. Betul. Jadi memang ibu ini perlu kualitas yang optimal. Gitu. Yes. Jadi memang pasti ada pepatah yang mengatakan kan buah tidak jauh buah jatuhnya pasti nggak jauh dari pohonnya gitu ya. Nah jadi memang bakat itu seperti itu ya Mbak ya. Ada di DNA orang tua itu ada. Ada DNA orang ibu tuanya ya, yang paling dominan. Itu sebabnya perlu juga ya kita belajar yang namanya parenting ya Mbak ya, karena kan kita mau arahin anak kita kemana ya tentu kitanya dulu harus meng-create kita mau bikin lingkungannya seperti apa di keluarga, betul ya Mbak ya, seperti itu ya. Betul. Jangan sampai pernah dengar istilah bakat terpendam. Nah iya pernah dengar gimana tuh Mbak? Iya, karena kan memang dari kita itu semuanya punya bakat semuanya gitu. Yes. Jadi kayak bakat secara linguistik, ya, kemampuan untuk kemampuan untuk menganalisa objek, namanya spasial visual ada yang kemampuannya memang kecerdasan kinestetik melalui gerak, ya, ada, semuanya kita ada. Tetapi ini ada urutannya gitu. Kenapa sih gitu? Misal kalau saya linguistik nomor 1 nih, gitu. Ya karena saya seorang trainer, kecerdasan linguistik saya nomor 1. Untuk merawat tanaman misal, itu nomor 5. Nggak dominan dia. Merawat hidroponik misalnya. 1-2 hari, seminggu, 2 minggu gitu ya. Selebihnya udah anggot-anggotan nih ngerawatnya gitu kan. Ya, nah seperti itu contohnya. Gitu. Kinestetik saya nomor 2. Saya gemar karena olahraga saya berkuda, memanah, berenang, ice skating, go-kart, tuh banyak kan. Kayak gitu. Gak bisa diem ya. Iya. Jalan-jalan ke luar negeri sampai buka kelas 5 hari gitu kan. Hari sama saya. Maka sama saya. Nah ini mungkin teman-teman dan Mas Daniel juga urutannya berbeda. Gitu. Mas Daniel nomor 1 linguistik, nomor 2 mungkin penyayang hewan ya kan. Kinestetisnya di nomor 5 bisa jadi gitu. Jangan coba-coba ngajak Mas Daniel les nari gitu kan ya. Atau nonton ini yuk di Gelora Bung Karno, apa kek, SEA Games kek, Asian Games kek gitu kan ya. Saya bayarin dah gitu. Tiketnya 500.000 gitu. Mas Daniel gini, duitnya aja lah. Tapi pernah tuh aku sekali tuh diminta sama kantor, ada lomba 17-an gitu ya. Karena memang nggak ada cowok yang lain yang mau ikutan gitu, karena itu disuruh waktu itu ada lomba nari gitu kan, kebayang, dan itu bener-bener ngancurin mental block, itu PR banget gitu ya, karena gue nggak pernah nari gitu ya, dan tiba-tiba harus nari, dan itu ya malu sih kan, wah ini harus, wah lu kan trainer masa lu malu sih gitu kan, wah itu kan jadi PR kan, harus challenge sendiri untuk hancurin mental block. Nah malunya udah hilang nih, cuma masalahnya ini gerakan gimana caranya lari. Iya kan, tuh melakukan ya, you did it.
Tapi akhirnya ya berjalan dengan lancar lah, meskipun nggak menang, tapi setidaknya udah, ya gue udah setidaknya sudah pernah nari gitu kan. Ya kan? Ketebak banget ya. Iya, Iya, ya seperti itu fenomenanya. nah itu jadi ya tadi bicara tentang bakat yang jadi tumbal, ya mungkin itu tadi gitu, karena nggak ada lagi yang mau, lu kan memang udah trainer, lu pasti bisa motivasi diri lu sendiri lah, lu yang maju gitu. Akhirnya jadi tumbal ikutan lomba nari ya, teman-teman tuh. Iya, 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 iya. terus setelah itu Mas Daniel misal nggak juara 1 ya, tapi juara 5 misal Mm, gitu ya, kalau itu mm, mm, perlombaan gitu ya. Bilang sama iya, iya. temennya, tuh gue tuh nggak bakat nari-narian kayak gitu. Nah, Iya, secepat itu untuk tumbalkan lagi. Udah dirinya kena tumbal, terus iya, menumbalkan bakat lagi gitu kan. Ya iya, iya. sebetulnya ini bakatnya Mas Daniel, Iya. cuman urutannya nomor berapa gitu kan. Oh, iya. Urutan Nah, nggak yang di top 5 barangkali ya. Hmm. nah jadi di urutan ke-9 gitu kan. Karena itu linguistik misal gitu, karena trainer gitu kan. Nah, Iya, fenomenanya iya. seperti itu. Kalau Iya. kalau kecerdasan-kecerdasan lainnya kayak Mm, spasial visual, nah itu mm, dia gampang mengenali objek, gampang mm, mengenali arah gitu. Oh, yes, yes. ini kiblatnya kemana ya? Karena nggak di hotel ini belum ada arah kiblat misal gitu ya. Paham tuh dia gitu. Atau di suatu mall nih yang besar gitu. Wanita sama pria nih bisa bedain tuh dia tuh gitu, jangan sampai Iya, iya. dia salah masuk toilet. Nah ini kecerdasan spasial virtualnya Iya, tuh bisa banget gitu. betul, betul, betul. Nah bisa Yes, jadi di yes, saya, yes. wah toiletnya mana ya ini, tadi belok kanan apa belok kiri ya, itu bisa jadi salah. Nah ini berarti kecerdasan spasial visualnya itu di nomor keberapa gitu. Yes, betul, betul. Ini fenomena Oke, buat kecerdasannya. sip, 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 sip. Ya, jadi teman-teman buat yang baru pada join nih, mulai banyak yang pada join. Nah, itu jadi bakat tadi itu adalah apa yang masih menjadi potensi yang perlu diasah, dan itu bisa jadi masih dalam sebatas pikiran bahwa kayaknya gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa itu. Kita bisa memang bisa jadi apapun ya Mbak ya. Nah, cuma masalahnya Betul. apakah mau atau enggak gitu ya, kita explore, kita latih sehingga akhirnya nanti bisa ketahuan tuh akhirnya bakat ini ada di urutan keberapa gitu ya Mbak ya. Nah, kalau Iya betul. dari anak-anaknya Mbak Midatari sendiri, ada nggak sih yang nurun jadi pembicara? Ada nggak? Yang Ada. kira-kira Yang bakal jadi nomor 2. trainer? Ya, Nomor nomor dua. 2. Nah, Ciri-cirinya itu kalau gimana? ketemu, ya kalau ciri-cirinya kalau ketemu orang banyak nih dia gampang gampang sumeh, gampang Oke. menyapa. Kalau Yes, yes, diajak yes. kita dia lebih lebih antusias. Kalau perlu semua Ah, disalimin deh. Kayak gitu kan. udah ada bibit trainer ya. Udah ada bibit Iya, trainernya ya. Oke. basicnya dia udah bisa sekitar beberapa bahasa gitu. SD kelas Mm-mm. 1. Nah, Oke. itu. Ya, Wow, wow, ya wow. Jepang, Inggris, Arab, Mm-mm. Indonesia, Jawa. Itu Yes, yes. udah terlihat. Kalau yang Iya, nomor iya. 1 dia udah alhamdulillah lulus kelas 6 SD, dia kemampuannya Mm-mm. ada di spasial visual. Jadi Oke. dia kemampuan untuk melihat objeknya itu cepat gitu. Mm-mm. Jadi gemar IT sama desain grafis Yes, sama yes. membuat game, menjadi animator. Nah, Oh, oke. Iya, iya. unik Mas, kecerdasan ini unik yang nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kemampuan musik, nah itu Mm-mm. setiap orang punya potensi itu Yes. secara alami, dan dia bisa menjadi profesional dari bakatnya itu, Betul, pemusik betul, itu betul. gitu. Pemusik. Tetapi kalau spasial visual ini dia perlu gandengan. Jadi dia Mm-mm. ruang ya arsitek, ruang bisa jadi desainer gitu. Mm-mm. Atau kalau dia wanita, ibu-ibu yang suka menata rumah, yang tahu membuat bawah tangga itu menjadi gudang atau menjadi toilet, nah itu kemampuannya berarti tinggi. Di Iya. urutannya keberapa itu tinggi dia. Ada kan? Atau Ada. sekali Mas Daniel datang bertamu, itu Mm-mm. minggu ini kursinya di sini. Terus Mm-mm. minggu depan udah pindah lagi, suasananya udah Iya. beda lagi, rumahnya
tetap, cuman interiornya itu ganti gitu kan. Nah itu berarti kemampuan spasial visualnya dia tinggi. Oke. Atau Mas Dani ke rumahnya orang selama 5 tahun ke rumah orang itu secara rutin tetap aja flat ya itu. Nah itu berarti dia meletakkan kemampuan dia itu di nomor urut bawah gitu. Secara iya. Yes. Oh, sebenarnya bakat itu dari keseharian aja juga kita udah bisa lihat, oh orang ini punya bakatnya lebih ke tadi ya, sosial visualnya ada atau enggak, itu ya dari situ ya sebenarnya ya. Oke. Iya, ada. Itu bisa dikenali lewat banyak cara gitu. Ada cara yang kekinian, ada cara yang tradisional. Kalau cara gitu ya? yang Gimana tuh? Yang tradisional dulu gimana, Mbak? yang tradisional ya, kalau yang tradisional itu saya punya banyak kuis di kelas-kelas untuk mengetahui gitu. Misalnya apakah Anda gemar berolahraga gitu. Dari skor 0 sampai 10, skor Anda di berapa? Tulis dulu. Nah, itu tradisional ya. Apakah Anda gemar bercocok tanam? Misal punya cabai langsung disebarin ke pot atau nanam hidroponik. Nah, atau apakah Anda mempunyai hewan peliharaan? Nah, itu ada kuis-kuis semacam itu, kuesioner. Di kelas itu bisa dipandu. Itu cara tradisional. Gitu ya, bimbingan. Cara lebih cepat lagi jelas, sekarang ada yang namanya sidik jari. Itu dia bukan melihat sidik jarinya seperti apa, kayak di imigrasi atau apa ya, atau sidik jari yang lainnya. Dia ini salurannya ke batang otak, belahan batang otak mana yang aktif. Karena kan tadi di awal kita sudah bahas bahwa bakat ini letaknya di jaringan-jaringan sel otak. Gitu. Betul. Jadi begitu nanti kita fingerprint, itu terlihat semua belahan otak mana yang dominan. Gitu. Belahan otak kanan atau kiri, atas atau bawah atau tengah. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Betul. Itu langsung kelihatan. Itu bisa membantu gitu kan. Bisa membantu. Itu kekiniannya. Nanti entah lagi dengan metode apa lagi yang lebih canggih. Jadi nggak take time mencari tahu diri. Betul. Itu kan diri kita sendiri yang nyari tahu ya Mas ya. Betul. Ada lagi di mana orang lain itu yang mampu kita gitu. Kayak Mas Daniel cerita tadi. Oh ya kayaknya kamu ini mampu nih, jago nih masak-masak nih, rasanya gitu kan. Kayak Chef Juna misalnya. Iya. Iya kan? Nah, itu berarti ada pihak-pihak lain yang akan membantu kita untuk mensupport, make sure lagi gitu kan. Oh iya ya, ternyata mungkin disinilah bakat saya gitu. Iya. Seru. Kalau Mas Daniel nih misal nih, udah sekarang nih belum les masak ya, belum kursus masak, nilainya 5. Setelah dikursusin masak, nilainya 5,5 gitu kan, cuma naik 5 poin doang gitu. Itu udah dikursusin loh ya, itu seminggu masuk 2 kali gitu kan. Nah, selama 3 bulan les seperti itu, kenaikannya cuma 0,5 gitu. Berarti ini kan perlu dicek lagi, di urutan keberapa sih sebetulnya kecerdasan Mas Daniel untuk masak-memasak ini gitu. Cara ngeceknya begitu gampangnya. Kalau diterusin ya bisa, tambah 3 bulan lagi bisa, tapi kan takes time. Betul. Mbak, tapi kepikiran nih jadinya pas tadi bicara tentang tadi masak dan beberapa aktivitas kata tadi menanam dan seterusnya. Sebenarnya bakat ini apakah juga nantinya akan muncul dari semangat kita atau passionnya gitu kan, ada istilahnya passion gitu ya. Nah itu apakah kalau misalnya orang yang tadi bakatnya mungkin masak gitu ya, kayak Chef Juna misalnya gitu kan, memang dia karena dia mungkin punya passion di kuliner sehingga akhirnya dia belajar tidak hanya sekedar masak asal masak, tapi juga dia benar-benar serius mendalami kuliner itu dan akhirnya menjadi seorang chef gitu kan. Nah itu apakah mana lebih dulu sih Mbak sebenarnya kita ketemu bakat kita, atau aku lagi passionnya pengen jadi pembicara nih misalnya gitu ya. Nah itu lebih dulu mana sih Mbak, passion dulu atau bakat dulu Mbak?
berjalan beriringan karena passion ini adalah ibarat bahan bakarnya dia, Oke. ibarat energi yang supply dia gitu. Hmm. Passion ini. Jadi memang Oke. beriringan. Jadi Beriringan. kita tidak bisa mengkotak-kotakkan gitu. Sama seperti pikiran sadar, pikiran bawah sadar, Yes. dia berjalannya memang seiringan. Sama seperti ini, bakat dengan passion. Jadi passion ini bisa menjadi bahan bakar dia juga, menjadi energi mensupply dia saat dia doing, melakukan sesuatu. Dan ini bisa menjadi tolak ukur dia, mengkalibrasi, mengukur diri. Oh iya ya, gitu. Saya lebih nyaman, saya lebih bersemangat, produktivitasnya tinggi, gitu. Karena saya juga happy menjalani ini, gitu. Nggak nari pada tertekan tadi kan. Betul. Gitu. Betul. Jadi ketika ada passion, jadinya apa yang dilakukan dengan enjoy, jadinya dengan ya tadi justru malah semangat gitu, karena oh iya ya, ini ternyata berhasil 2 kali, misalnya katakan tadi memasak gitu ya, bikin kuenya nggak bantet gitu ya, bikin kuenya berhasil gitu ya. Jadi penasaran kue yang lain gitu kan akhirnya ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman yang mau bertanya silahkan ketik aja di kolom komen bakat gitu ya. Silahkan yang mau konsultasi atau mau ngobrolin soal bakat, apa sih bakat kalian gitu ya. Nanti silahkan diketik di kolom komen gitu ya. Terus kemudian bagaimana eksekusi bakat tadi gitu ya. Apakah memang sudah terlatih dan terasah sehingga akhirnya menjadi self-actualization gitu ya, kalau kata Mbak Midatari gitu ya. Jadi yang tadinya hanya sekedar potensi, tapi akhirnya jadi sebuah aktualisasi. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, nah Mbak Midatari sendiri tahu akhirnya menjadi aktualisasi menjadi seorang trainer itu, menyadari bakatnya itu sejak kapan Mbak Midatari? Sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Untuk jadi trainernya ya. Ya, sebelum itu kan memang saya sudah menyadari kecerdasan-kecerdasan apa saja yang muncul gitu. Tadi contohnya melakukan hobi saya itu sudah sejak lama. Jadi kecerdasan saya sudah bertemu nih passionnya, enaknya, bakatnya gitu. Statistiknya saya masuk ke dunia pemberdayaan diri, training-training di IBH segala macam. Nah itu sekitar 10 tahun yang lalu, karena memang saya sekitar 9 tahun yang lalu sudah menjadi hipnoterapis. Dan NLP trainer. Betul. Tanpa hambatan. Ada hambatannya. Hambatannya adalah yang salah satunya adalah fear atau ketakutan. Gitu. Karena ada yang mendampingi. Saya hanya sebatas kalibrasi mengukur diri saya sendiri. Gitu. Jadi saya berani trial and error pertama. Yang kedua memang ada ketakutan. Jadi ini faktor penghambat nih, fear. Gimana ya kalau saya belum berhasil gitu kan. Bagaimana jika jelek-jelek terus nih, bagaimana jika. Tapi saya lupa kadang bagaimana jika tidak terjadi gitu kan. Mau naik panggung misal gitu kan, buat ngajar juga kan. Aduh gimana ya nanti kalau nggak diperhatikan, aduh gimana ya nanti kalau aku lupa skrip, aduh gimana kalau aku menghipnotis terus orangnya nggak terhipnotis gitu kan. Gitu. Tapi saya berusaha masukkan lagi, gimana kalau enggak gitu kan, bagaimana kalau itu tidak terjadi, bagaimana kalau yang terjadi adalah mereka terhipnotis gitu kan, mereka mengerti apa yang kamu bicarakan, nah gitu. Jadi perlu kemampuan itu untuk mengantisipasi fear kita, karena fear itu pasti ada mas, normally itu fear pasti ada, karena itu emotion kita. Yes. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan ketakutan itu tadi ya Mbak ya. Udah ada pertanyaan kayaknya. Sudah ada pertanyaan ini, aku pin dulu sebentar. Nah ini pertanyaan dari Coach Ricky, apakah benar kalau pemimpin hebat itu kemungkinan besarnya adalah bakat? Nah jadi pemimpin besar seperti Bung Karno, terus kemudian mungkin JFK dan seterusnya lah, pemimpin besar dunia itu apakah memang benar mereka punya bakat? Gimana Mbak? Mereka punya bakat yang dilatih dan menjadi suatu skill, menjadi suatu produk, menjadi suatu self actualization. Bahasa Indonesia ya aktualisasi diri ya, gitu. Aktualisasi diri ya. Jadi semua mereka mempunyai bakat itu.
terutama bakat linguistik kalau untuk Pak Soekarno, karena masa kecil beliau, Soekarno itu suka ngomong sendiri di kamarnya, suka orasi sendiri, suka siaran radio sendiri, sampai tamu-tamu kalau ke rumahnya itu heran gitu, ini siapa sih anak yang lagi ngoceh-ngoceh gitu kan, ini anak apa nih gitu kan. Gitu ternyata memang betul dia sedang mempraktekkan kecerdasan linguistiknya beliau gitu, sehingga itu diasuh ada tempatnya, nah sehingga menjadi suatu produk dan menjadi self-nya dia, self aktualisasinya dia. Ya, gitu. Betul. Jadi ketika sudah tahu bakat tapi dilatih ya Mbak ya. Iya. Betul. Gitu. Saya ingat juga ada yang pernah cerita, salah satu trader pernah cerita bagaimana Bung Karno berlatih intonasi, berlatih suaranya di air terjun gitu ya, untuk latihan volume suara. Nah itu memang salut lah. Jadi latihannya seorang Bung Karno tuh nggak main-main ya Mbak ya, bisa jadi seorang orator seperti sekarang. Iya. Yes. Karena kalau enggak ya cuma jadi mulia aja. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Coach Ricky. Berikutnya dari Bung Kamahi nih Mbak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali bakat diri ya? Wah, ini udah masuk how-nya nih. Gimana nih Mbak? Mengenali bakat diri. Ya, tadi yang pertama tes bakat dulu. Ya, bisa tes bakat. Lalu yang udah kita bahas tadi ada tradisional, ada yang kekinian. Gitu. Kalau untuk diri sendiri, Anda boleh jujur. Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri dulu. Jujur, memang kesenangannya apa, terus dicoba, trial and error boleh, karena memang benar-benar membutuhkan waktu. Berani untuk melakukan waktu, dan jujur. Kalau mau pakai alat bantu, jelas memanggil orang lain untuk tes bakat. Betul. Gitu, bisa print, bisa apa saja, bisa di coach dengan kuesioner yang saya buat tadi, gitu. Itu dulu untuk langkah awalnya, untuk mengenali kan tadi ya konteksnya ya. Apa pertanyaannya, mengenali ya? Bagaimana cara mengenali, betul-betul. Nah, setelah mengenali itu dilihat lagi ekologisnya, dicek apakah sesuai gitu, apakah benar, cek passionnya juga, karena passion tadi kan bahan bakar untuk supply. Nah, dicek lagi. Yang penting kejujuran, kesenangannya apa dan kemampuannya apa. Itu kalau untuk tahap mengenali. Mengenali ya, oke, mudah-mudahan terjawab ya Bung Kamahi. Wow, ini ada pertanyaan lagi. Udah mulai banyak masuk pertanyaan. Oke, siap Mbak Nidatari. Ini berikutnya dari hanya 1306. Apakah bakat yang terbiasa karena sudah lama berkecimpung di bidang itu? Nah, ini bisa dikatakan bakat nggak? Karena kita misalnya kerja di bidang training gitu ya, terus ngelihat orang, oh kayaknya jadi trainer enak gitu ya, mungkin awalnya jadi hanya sekedar associate atau mungkin hanya sekedar official gitu yang bantu-bantu, tapi lama-lama ngelihat kayaknya enak ya jadi orang yang bicara di depan. Nah, sehingga kita punya passion ke arah sana. Nah, ini apakah bakat itu bisa karena kayak gitu Mbak? Bisa terpicu karena itu, betul. Karena jalan itu, karena terpicu itu, karena picuan itu kita menyadarkan diri gitu. Iya ya, artinya saya mampu, gitu kan? Saya mampu. Nah, ini cek lagi, sudah Anda coba atau belum? Gitu. Jangan sampai itu keinginan saja. Betul. Jadi nanti akan terpendam. Jadi sudah tahu tapi tahu saja, gitu. Belum mencoba tadi, belum trial and error, gitu. Perlu tahapan lain. Betul, berarti harus take action ya Mbak ya, bukan hanya sekedar kayaknya asik ya kalau jadi trainer gitu, cuma tapi cuma sebatas pikiran gitu ya. Harus dicoba action ya, betul. Oke, sip, mudah-mudahan menjawab. Ditanyakan apakah itu bakat? Iya, kalau itu ditanyakan apakah itu bakat, iya, itu bakat. Tapi di urutan nomor berapa? Itu perlu dicek. Nah, betul. Tadi harus dicek skalanya itu ada di urutan nomor berapa kalau yang cara tradisional gitu ya. Nah, betul. Nah, berikutnya ini ada dari Mas Adi _UK. Apakah bakat bawaan ini bisa dihilangkan? Nah, bisa dihilangkan ya? Dihilangkan. Kalau bakat ini karena sudah giving,
giving, dia tersimpan di simpul-simpul jaringan otak, maka dia akan tetap ada. Bedanya adalah mana yang dominan, gitu. Dari beberapa kecerdasan otak tadi, mana yang dominan, itu saja. Hanya bisa ditumpuk, tidak bisa dihilangkan, karena sudah giving, kan, gitu. Dan tugasnya manusia adalah salah satunya mencari jati dirinya, mencari apa bakatnya, gitu. Sampai ada pernyataan yang memang tunggulah suatu negeri atau tunggulah suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh ahlinya, tunggu saja kehancurannya, kan gitu. Nah itu berkaitan dengan bakat, dengan potensi, dengan self actualization, gitu, aktualisasi diri. Makanya dia tidak bisa dihilangkan, dia tetap ada tersimpan sampai urutan berapa dia punya, hanya mana urutan yang dominan, gitu. Kalau memang tidak ingin menggunakan bakat yang itu tadi, ya udah nggak usah dipakai, nggak usah diasah. Kan dia selama tidak diasah, dia akan mengendap saja. Dia akan menjadi potensi saja selama tidak diasah. Gitu, Mas. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Ardi ya. Oke. Ini seru banget nih hari ini, banyak banget yang pertanyaan. Ini dari hanya 13.06 lagi nih, kayaknya masih belum puas nih. Dia nanya lagi nih. Boleh. Apakah bakat yang sudah terbiasa melakukannya sehingga sudah sejiwa dengan bidang yang sama? Nih nyambung dengan pertanyaan yang tadi gitu ya. Jadi karena sudah biasa melakukan, akhirnya jadi kayak menjiwai apa yang dilakukan itu tadi. Nah itu apakah seperti itu prosesnya si bakat tadi? Oke, betul. Seperti itu prosesnya. Jadi minimal dia melalui 3 tahap ya. Yang pertama adalah meaning. Makna yang dia beri kepada kemampuan atau keinginan dia tadi, potensinya, meaning. Yang dia meaning ya. Apa? Dan ini berkaitan erat dengan subconscious mind, pikiran bawah sadar kita, bawah sadar seseorang. Karena apa? Ada apa di subconscious mind? Ada apa di pikiran bawah sadar? Dialah bank data, tersimpan segala kemampuan kita. Ide, kreativitas, kemampuan, skill, action kita sehari-hari ini banyak sekali produk dari subconscious, dari pikiran bawah sadar, gitu. Yang pertama, meaningnya dia memberikan arti terhadap dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, ini apa, ini tahapannya ya. Yang kedua adalah melibatkan subconscious dia, perasaan, talent, ide dia apa, lalu memang terbentuk di mana setelah itu, di body, outernya dia. Tadi kan proses di dalam ya, inner body. Ya, setelah itu akan keluar ke outernya kita, keluarnya kita. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu pakai panca indera kita, pakai tangan, pakai mata, telinga, hidung, pencecapan, bisa dipakai semua. Karena dia akan berpengaruh terhadap gesture Anda, body language Anda. Gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini akan berkaitan dengan apa yang akan Anda lakukan nantinya, doing-nya Anda. Jadi melalui 3 tahapan ini minimal, gitu. Jadi kalau akan terus meneruskan, sedangkan subconscious ini menyenangi repetisi, berulang-ulang. Jadi lingkungan sama, berulang-ulang melakukan pekerjaan itu, Anda akan semakin ahli, semakin terasah, ya kan sudah terkoneksi dengan body, dengan neurologi. Iya. Gitu ya. Jadi yang 2 ini adalah di dalam diri kita ya, inner. Nanti dia akan keluar menjadi suatu produk di neurologi kita, di fisiologi kita, di body kita. Karena doing. Sedangkan ini menyukai repetisi, pengulangan gitu. Ya. Jadi yang ketiga itu fisiologis atau actionnya ya Mbak ya, yang ketiga tadi ya, tahapan bakat tadi ya. Betul. Neurologi akan terkoneksi dengan fisiologis. Gitu. Semuanya terkoneksi. Makanya ada istilah mind, body, soul, spirit is one connect. Ya. Gambarannya gampangnya seperti itu. Oke, ya. Nah, itu ya. Jadi itu udah keluar tuh tadi ya, jurusnya dari Mbak Midatari, 3 tahap untuk mengenali bakat tadi akhirnya. Jadi yang pertama pastikan apa yang kita lakukan
atau apa yang ada di pikiran kita untuk melakukan sesuatu tuh punya makna ya, ada meaningnya gitu, meaningful. Ya. Terus kemudian itu tentunya akan men-trigger subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita untuk ada rasa, ada passionnya mungkin muncul dari sana juga. Lalu kemudian ya udah lakuin dan lakukan terus menerus, itu nanti akan jadi kayak siklus jadinya ya semuanya ya. Yes. Berulang-ulang. Oke, sip. Dan ya. paling suka Mudah-mudahan. Mas. Gimana Mbak? Nah, bakat ini paling suka tantangan. Karena kalau tidak ada tantangan, dia akan menjadi bakat terpendam aja. Gitu. Karena tantangan akan meningkatkan skill dia. Karena kalau nggak ada tantangan, ya skill itu susah increase, susah naik. Gitu. Siap. Oke, sip ya. Nanti silakan teman-teman dicatat. Nanti juga jangan lupa, nanti kita akan bikin resume kelas juga nanti setelah ini. Oke. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi dari dari siapa dulu? Oke, dari Coach Ricky nih. Dari Coach Ricky nanya lagi nih. Berarti linguistik tambah keberanian maka chance besar sekali dia akan menjadi pemimpin. Nah, ini jadi linguistik ditambah dengan keberanian, benar nggak sih punya peluang untuk bisa menjadi seorang pemimpin? Oh, betul. Karena tadi fear itu perlu dikawani, perlu ditaklukkan oleh keberanian. Betul banget, Coach Ricky. Coach Ricky. Ya, betul. Ya, karena tadi ada beberapa penghambat kan. Salah satunya adalah fear, ketakutan. Dia perlu ditemani oleh keberanian. Gitu. Sehingga tetap bisa increase, tetap bisa naik. Ada lagi setelah fear. You need a feedback. Gitu. Karena feedback ini yang menumbuhkan kita. Gitu. Karena jangan sampai kita istilahnya kepedean. Gitu. Aku rasa ini makanannya udah enak nih Mas Daniel gitu kan. Ini udah bintang 5 gitu kan. Jangan sampai kepedean gitu kan. You need a feedback to increase your skill gitu. Jadi ini perlu assessment oleh orang lain gitu. Perlu persetujuan orang lain gitu. Nanti kan dia akan bicara, ini kalau nilai dari 1 sampai 10 I think 7 gitu. Gitu. Jadi yang kepedean, ini 9 nih, ini udah gua sajiin nih 9 gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. We need a feedback. Apapun bakat Anda, apapun Anda, we need feedback. Dan untuk feedback itu juga harus dihadapi dengan berani ya, jangan malah takut gitu. Takut kan ada beberapa orang kadang, waduh ini aku nanti kalau dikasih feedback jadi malah down gitu. Belum dikasih feedback udah malah ada state kayak gitu kan. Iya, makanya sebelumnya udah persiapkan diri bahwa oh ya, ini bakalan ada feedback, ini bakalan ada ini gitu jurusnya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lanjutan dari hanya 1306 nih, kayaknya nanti kalau kita bikin satu workshop atau kelas online tentang bakat kayaknya dia bakal join ya. Tanyanya spesifik, bakat bisa dibuat nggak sih, atau kalau misalnya dia tidak punya bakat sama sekali, ini dia nggak kenal sama bakatnya, tapi bakat itu akhirnya bisa di-create nggak sih? Kalau misalnya nggak ikut tes macam-macam, nah, itu bisa di-create nggak sih? Jadi apa yang Anda akan create jika Anda tidak mengetahui sesuatu, dan apa yang akan Anda create jika Anda tidak mempunyai visi dan tidak mempunyai keinginan apa yang Anda create gitu. Iya, betul. Seseorang akan doing kalau dia punya pemikiran dulu. Jadi Anda akan menggunakan kerudung warna pink jika Anda sudah mempunyai communication di dalam. Gitu. Ya. Oh ya, saya banyak kerudung, kayaknya bagus nih yang pink. Enggak, yang merah. Kan semua terjadi di sini. Tidak akan Anda ambil suatu kerudung kecuali ya Anda langsung ambil comot gini gitu. Semuanya terbentuk ada di map, ada di peta pikiran gitu. Yes. Oke. Nah ini ada, jadi pokoknya intinya apa yang kita sukai dulu gitu ya. Nah ini pertanyaannya tadi adalah meng-create sebuah bakat yang mungkin kita sama sekali belum kenali gitu kan. Nah, tetap harus ada sesuatu yang masuk dulu kan Mbak ya, yang harus kita indrai. Apa sih yang menjadi keseruan dari suatu hal ini untuk kita explore gitu kan.
Iya, ya. iya betul Nah, banget, betul. Karena kita tidak tahu di urutan keberapa kan, gitu. betul. Iya. Ini saya juga lupa nih. Saya jadi keingetan bahwa segala sesuatu di dunia ini kan katanya diciptakan 2 kali gitu ya. Yang Oh pertama ya, diciptakan di dalam pikiran, yang kedua baru sebuah kreasi. Nah, jadi buat hanya 1306 ya, kalau misalnya mau create bakat, ya apa dulu nih, kita ciptain dulu imajinasinya mau iya. bakat seperti apa, atau mungkin carilah contohnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari Mbak Maya. Tadi sempat Mbak Tari bicara tentang mengatasi rasa takut ketika pertama kali lah gitu mengetahui, atau ada mengetahui potensi bakat untuk menjadi seorang pembicara. Kan tadi ada menangani rasa fear. Nah, ini Mbak Kak Maya pengen tahu nih, kira-kira apa sih tipsnya untuk menangani fear-nya dari Mbak Midatari? Oke, yang pertama tipsnya adalah adjustment. Adjustment itu adalah percobaan-percobaan, ya. Oke. Adjustment yang pertama. Adjustment, percobaan-percobaan, and trial and error. Prepare yourself, siapkan diri untuk takes time, untuk waktu. Jadi 3 ya, adjustment, trial and error, and you need more takes time, waktu. Takes time gitu. ya. Okay. Fear itu akan berdamai sendiri kalau Anda mencobanya. Kalau Anda do it, gitu. Kalau Anda takut nggak mungkin akan begini kan, badinya, fisiknya ya, nggak mungkin akan dagu naik, tangan bergembira gitu kan. Kalau takut gimana? Pasti menunduk, menjauh, betul. Ya kan? Betul. Ya. Ketika Anda mencoba untuk merubah fisiologis Anda, lebih nyaman, lebih natural, lebih bisa mengalihkan fokus Anda. Fokus itu paling gampang tarikan dan hembusan nafas. Ya. Itu Anda bisa control yourself. Jadi jangan buru-buru untuk menaklukkan takut gitu. Jadi misal mau apa dulu nih? Mau naik ke panggung untuk berbicara karena mau public speaking ya misal ya, yang paling umum nih ya. Kan nervous. Simptomnya ada di mana? Misal mules, pengen buang air kecil gitu kan ya. Iya. Seputar ngalamin ya gitu. Perut ke bawah gitu. Nah, jadi nggak usah terburu untuk ini harus hilang. Tidak boleh. Saya harus tahan pipis. Saya nggak boleh mules atau apa segala macam. Nggak apa-apa. Terima dulu. Accept yourself gitu kan. Oh iya, perasaan ini ada, perasaan ini muncul. So apa sinyalnya, apa maksud baiknya dari perasaan ini muncul? Oh, saya perlu untuk prepare diri lebih baik untuk public speaking ini gitu. Oh, niatan saya memang untuk menyampaikan info yang sudah saya tahu kepada halayak, kepada publik gitu kan. Oh, apa? Itu lebih bisa menenangkan gitu daripada Anda buru-buru untuk menghilangkan fear ini, ketakutan ini. Gitu. It's work. Dan fokuskan Anda ke tarikan hembusan nafas gitu. Karena kita pendekatannya melalui NLP dan hipnosis. Rubah fisiologis Anda itu lebih cepat. Lebih cepat berdamai gitu. Jangan dibunuh, nggak bisa. Karena itu emotion kan. Hanya perlu diterima. Emosi hanya perlu diterima. Gitu. Betul. Iya. Seperti katanya Tony Robbins gitu kan. Your emotion is creating by motion katanya gitu. Jadi emosi kita itu sebenarnya dibentuk dari motionnya gitu. Jadi kalau mau merubah emosi, ubah dulu geraknya gitu ya Mbak. Oke, sip. Oke. Nah, ternyata guys, ini nggak kerasa nih kita udah hampir 60 menit nih bersama Mbak. Tadi cepet banget kan terkulannya kalau ngobrol sama Mbak. Waktu nggak kerasa. Tapi sebelum nanti tiba-tiba diputus sama Instagram, boleh deh Mbak disimpulin. Jadi sebenarnya bakat yang jadi tumbal nih, kita kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari kelas kita malam hari ini Mbak? Iya, oke. Semua manusia memiliki potensi bakat yang sama. Hanya saja setiap manusia memiliki sel-sel jaringan otak bakat itu yang berbeda, mana yang dominannya. Gitu. Semua memiliki
Ya, kecerdasan-kecerdasan yang sudah saya sebutkan tadi itu kita memiliki semua. Hanya mana yang dominan itu berbeda. Jadi jangan buru-buru untuk mengadjust orang bahwa oh ya ini bakatmu ya. Iya memang bakatnya, tetapi itu adalah bakat yang dilatih terus-menerus, skill yang dilatih, gitu. Nah, apa yang diperlukan adalah kita mengenali diri kita, menggalinya dan melatihnya, gitu. Oke. Simple. Yes. Yes. Ya, itu ya. Jadi teman-teman silakan kenali dan latihlah gitu ya. Kenali dan latihlah. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Mbak Midatari untuk waktunya malam hari ini. Thank you so much. Jangan bosan kalau kapan-kapan kita undang lagi. Wah ya, ini udah senang juga. Iya. Dan senang juga hari ini buat teman-teman yang join pada aktif banget bertanya untuk mengetahui bakatnya. Oke. Jadi bicara tentang bakat ini kebetulan banget nih topiknya bicara tentang bakat. Nanti di hari Minggu tanggal 28 Enjoying Life Series kita mau bikin juga event judulnya Enjoying Your Personality. Jadi mau kita punya personality-nya seperti apa gitu ya. Dan itu uniknya hanya based on golongan darah loh. Ternyata setiap golongan darah itu punya keunikan personality masing-masing gitu ya. Nah, itu seru. Nah, kita akan sharing tentang itu. Nah, jadi buat tadi ada beberapa sih di sini ada yang tanya mau tes segala macam ya, nanti kalau mau tes Japri aja ke Mbak Midatari mau tesnya di mana gitu ya. Iya, mau Japri mau tanya boleh. Atau yang nanti bisa DM kekinian. Gitu ya. Oke. Di akun satunya ya, di akun satunya. Oke, yang di akun satunya akunnya apa Mbak? Midatari/ME yang underscore ya. Oh ya, _ME. Oke, Midatari Evana _ME ya. Oke, nanti kita ini juga kok after class nanti kita tag lagi akunnya Mbak Midatari gitu ya. Jadi hari ini Mbak Midatari pakai akun yang satunya cadangan. Gitu ya. Oke. Karena accident. Karena suatu accident-nya. Oke, ini udah pada ngucapin terima kasih. Oke, thank you so much Mbak Midatari. Mudah-mudahan bertambah terus pahalanya, manfaatnya. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Thank you Mbak. See you, bye-bye. See you. Oke guys, itu tadi kita baru saja menyimak bicara tentang bakat gitu ya, dan nanti di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 9.30 sampai dengan jam 12 kita akan ada satu seminar online judulnya Enjoying Your Personality, di mana ternyata ya tadi bicara tentang bakat itu adalah sebuah gift ya, pemberian dari Tuhan. Nah, salah satunya adalah kita bisa ketahui dari golongan darahnya teman-teman, gitu ya. Nah, ada golongan darah apa aja sih? Biasanya ada 4 kan? Golongan darah A, terus ada B, ada AB, dan ada O, gitu ya. Nah, ternyata dari golongan darah ini, ya, tadi kan kita nggak bisa ubah golongan darah. Itu sebuah gift dari Tuhan. Nah, masalahnya adalah seberapa kenal kita dengan diri kita. Karena ada seorang ulama sufi yang mengatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhan. Oke, sampai ketemu di kelas online di hari Jumat dan kelas online spesial di hari Minggu tanggal 28 Juni. See you, bye-bye.